Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi Rumanto, terkait dengan pertemuan kuliah berikutnya pada mata kuliah JS dan Geomatika Kehutanan. Pada materi video pembelajaran ini kita akan membahas meridian. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu proyeksi peta garis lintang, garis bujur. Nah, saat ini kita akan membahas tentang meridian. Jadi capaian pembelajaran pada materi ini adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan mengenai meridian dan perwujudannya seperti apa, memahami. Nah, dikutip langsung dari Wikipedia, Meridian 2021. Meridian itu apa? Dalam geografi dan geodesi, meridian atau kita sebut dengan garis bujur adalah setengah lingkaran besar kutub imajiner atau elips besar di permukaan bumi. Garis koordinat diakhiri oleh kutub utara dan kutub selatan. Artinya garis meridian ini menghubungkan kutub utara dan kutub selatan secara imajiner. Meridian adalah lokasi khusus. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, menghubungkan titik-titik dengan garis bujur yang sama, yang merupakan sudut dalam derajat atau unit lain. Jadi daerah timur atau barat dari meridian utama ini biasa kita merujuk pada meridian referensi saat ini atau meridian referensi IRR. Posisi suatu titik di sepanjang meridian ini ditentukan oleh garis bujur dan garis lintangnya. Diukur dalam derajat sudut utara atau selatan khatulistiwa. Setiap meridian tegak lurus terhadap semua lingkaran garis lintang. Meridian ada setengah dari lingkaran besar di permukaan bumi. Panjang meridian pada model ellipsoid itu biasa ellipsoid bumi modern ini yang menjadi patokan kita menggunakan pemetaan WGS 84. WGS 84 itu apa? World Geodesic System 84. Jadi kesepakatan, konvensi dari kesepakatan bentuk dari ellipsoid bumi modern. Jadi patokan peta saat ini umumnya menggunakan patokan WGS 84 sebagai titik nol dari garis imajiner permukaan bumi yang untuk menentukan titik-titik koordinatnya. Nah, ini merupakan gambar meridian. Nah, di situ ada namanya prime meridian. Jadi prime meridian ini ada meridian utama sebagai titik nol dari pusat bumi yang terhubung dengan garis ekuator atau garis lintang. Jadi prime meridian ini perwujudannya adalah garis bujur pada di tengah-tengah pusat bola bumi, atau kalau dipetakan dalam bidang datar titik 0 derajatnya memisahkan antara daerah timur dan daerah barat. Nah, daerah timur ini dengan perbedaan derajat ini akan membedakan perbedaan waktu di antara daerah-daerah tersebut. Meridian utama pada pra-Greenwich ini ditetapkan oleh Eratosthenes tahun 200 sebelum Masehi. Meridian utama ini digunakan memberikan pengukuran bumi, tetapi memiliki banyak masalah karena kurangnya pengukuran garis lintangnya. Bertahun-tahun kemudian, sekitar abad ke-19, masih ada kekhawatiran tentang meridian utama. Di mana lokasinya? Nah, beberapa lokasi untuk meridian geografis ini berarti ada ketidakinkonsistenan atau tidak konsisten, inkonsistensi, karena setiap negara memiliki pedoman sendiri pada titik 0 derajatnya tentang di mana meridian utama berada. Istilah meridian ini berasal dari bahasa Latin disebut meridis,
yang berarti tengah hari, yang titik subpolar melewati meridian diberikan pada solar siang hari, tengah-tengah antara waktu matahari terbit dan waktu terbenam. Nah, inilah yang penjelasannya di mana terjadi perbedaan waktu di antara titik garis meridian utama, daerah bagian timur dan bagian daerah barat. Demikian juga matahari melintasi meridian langit pada waktu yang sama. Kata dasar Latin yang sama memunculkan istilah dari garis meridian ini. Makanya kita sering mendengar apa itu AM, ante meridian, waktu sebelum jam 12, atau PM, post meridian. Ya, kalau sebelum siang hari bahasa Inggrisnya AM, PM. Nah, arti AM PM itu sendiri sebenarnya ante meridian dan post meridian. Ya. Ini menunjukkan waktu. Jadi garis meridian ini sebenarnya tujuannya menunjukkan suatu waktu di antara daerah-daerah tersebut, antara daerah kawasan timur dan kawasan barat. Konferensi Meridian Internasional. Karena pertumbuhan ekonomi internasional, ada permintaan untuk menetapkan meridian utama internasional untuk memudahkan perjalanan di seluruh dunia yang pada gilirannya akan meningkatkan perdagangan internasional lintas negara. Jadi di sini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, ya, antara daerah-daerah terkait dengan waktu. Sehingga nantinya jika seseorang melakukan suatu perjalanan pada daerah satu ke daerah lain, mereka bisa mengukur, menghitung dengan jadwal, dengan waktu, dan perdagangan juga seperti itu. Ya, kita bisa lihat seperti perdagangan saham, di situ berderet daerah dengan menentukan waktu. Nah, seperti itu. Itu yang digunakan manfaatnya dengan konferensi Meridian Internasional. Akibatnya sebuah konferensi diadakan pada tahun 1884 di Washington DC. 26 negara hadir di konferensi Meridian Internasional untuk memberikan suara pada meridian utama internasional, dan pada akhirnya hasil adalah sebagai berikut. Hanya akan ada satu meridian, prime meridian, yang meridian ini menyeberang dan melewati Greenwich dengan titik 0 derajat. Akan ada dua arah bujur hingga 180 derajat. Ini artinya prime meridian ini menghubung kutub utara dan kutub selatan tidak terputus, sehingga bumi terbagi menjadi bagian daerah barat dan bagian timur. Nah, berdasarkan perubahan derajatnya, pertambahan derajatnya, inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan waktu yang selaras di antara daerah-daerah tersebut. Nah, di sini disepakati juga ada hari universal, hari meridian awal. Jadi, meridian utama astronomi di Greenwich, Inggris, ini meridian utamanya berdasarkan geodesik sebenarnya adalah 102,478 meter di sebelah timur, titik sebelah timur sejak penerapan WGS 84, World Geodesic System 84 ini sebagai titik nolnya. Nah, menjelang akhir abad ke-12 ada dua lokasi utama yang diakui sebagai lokasi geografis meridian utama antara daerah Prancis dan daerah Inggris. Yang kita ketahui daerah 0 derajat meridian itu daerah Inggris, ya, sebagai patokannya daerah Greenwich. Nah, pada abad ke-12 ini terjadi suatu klaim bahwa 0 derajat itu ada di daerah Prancis dan daerah Inggris. Kedua lokasi ini sering berkonflik untuk menyelesaikan, baru tercapai, sehingga diadakan suatu konferensi ini meridian internasional. Dan pada akhirnya di mana Greenwich diakui sebagai lokasi 0 derajat. Nah,
Posisi meridian utama telah berubah beberapa kali sepanjang sejarah, terutama karena observatorium transit yang dibangun sebelah observatorium sebelumnya untuk mempertahankan layanan pengiriman perubahan tersebut. Tidak memiliki efek praktik signifikan. Secara teoritis, rata-rata kesalahan dalam menentukan garis bujur jauh lebih besar daripada perubahan posisinya. Nah, sebenarnya garis meridian titik 0 derajat itu berdasarkan inklinasi magnetik itu. Nah, kita pahami bahwa inklinasi magnetik itu terjadi suatu perubahan-perubahan, tetapi perubahan-perubahan ini dibuat kesepakatan untuk memudahkan penggambaran peta dan posisi-posisi koordinat yang berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Nah, penerapan sistem geodesik dunia 84 atau World Geodesic System 84 ini sebagai sistem penentuan posisi telah memiliki meridian utama geodesik yang 102,478 meter ke timur dari posisi astronomi terakhirnya. Nah, ini diukur di daerah Greenwich. Ya. Posisi meridian utama geodesik saat ini tidak diidentifikasi sama sekali oleh tanda atau tanda apapun di Greenwich pada seperti posisi astronomi yang lebih tua, jadi tidak ada penandanya, tetapi dapat ditemukan menggunakan alat yang disebut dengan GPS, Global Position System, yang dengan bantuan satelit yang ada di atas bumi. Nah, meridian magnetik ini sebenarnya yang tadi adalah suatu inklinasi magnetik. Jadi perbedaannya antara meridian yang dibuat, yang disepakati, itu akan berbeda dengan meridian magnetik. Karena meridian magnetik ini berpatokan pada inklinasi magnetik yang selalu berubah. Terjadi perubahan. Nah, kalau meridian konferensi itu yang disepakati adalah memudahkan masyarakat, orang banyak untuk menentukan titik-titik koordinat pada pemetaan dan menentukan waktu-waktu dalam aktivitas hidup. Nah, meridian magnetik ini garis hayal setara menghubungkan magnet selatan dan magnet kutub utara. Sebagai horizontal, komponen garis gaya magnetik di sepanjang permukaan bumi. Oleh karena itu, jarum kompas akan sejajar dengan meridian magnetik. Nah, namun jarum kompas tidak akan stabil di meridian magnetik. Nah, terjadi goyang. Kalau kita menggunakan kompas, kita akan melihat jarum magnet itu akan bergerak, goyang untuk menentukan titik utara dan titik selatan. Sudut antara magnet dan meridian sebenarnya, nah inilah yang dikatakan sebagai deklinasi magnetik yang relevan, yang digunakan untuk navigasi. Nah, alatnya itu disebut dengan kompas. Para navigator dalam kegiatan navigasi ini dapat menggunakan azimut, sudut horizon atau arah bantalan kompas. Matahari terbit dan terbenam untuk mengukur variasi magnetiknya. Itu perbedaan antara utara magnetik dan utara yang sebenarnya. Nah, deklinasi magnetik atau variasi magnetik adalah sudut bidang horizontal antara utara magnetik, arah ujung utara titik jarum kompas magnetik, sesuai dengan arah garis medan magnet bumi dan utara sebenarnya. Arah sepanjang meridian menuju kutub utara geografis. Sudut ini bervariasi tergantung pada posisi di permukaan bumi dan berubah dari waktu ke waktu. Nah, istilah deviasi magnetik atau penyimpangan magnetik kadang-kadang digunakan secara umum untuk mengartikan sama dengan deklinasi magnetik. Tetapi lebih tepatnya, ini mengacu pada kesalahan dalam pembacaan kompas yang disebabkan oleh benda-benda logam yang ada di dekat kompas, misalnya besi. Jadi jarum kompas itu yang mengandung magnet itu terkadang dipengaruhi oleh gaya tarik besi
atau logam-logam yang ada di sekitarnya, misalnya kapal atau pesawat terbang. Nah, deklinasi magnetik ini sebagai patokan arah kutub utara dan selatan. Ini tidak boleh disamakan dengan inklinasi magnetik terkadang. Nah, tapi pada prinsipnya deklinasi magnetik ini ya kita sudah ketahui ini menggunakan inklinasi magnetik medan magnet utara dan selatan yang diperbandingkan dengan suatu garis meridian utama sebagai patokan atau referensi ERS tadi. Nah, juga dikenal sebagai kemiringan magnetik yang dibuat garis medan magnet. Nah, ini merupakan gambaran dari kompas dan gambaran bagaimana contoh deklinasi magnetik yang menunjukkan jarum kompas dengan variasi positif atau daerah timur dari utara geografis. Nah, itu kita lihat simbol NG adalah utara geografis atau utara yang sebenarnya, dan NM adalah utara magnetik. Nah, inilah deklinasi magnetik ini yang dijelaskan atau disampaikan pada yang saya sudah sampaikan pada sebelumnya. Deklinasi magnetik di area tertentu ini memungkinkan besar akan berubah perlahan dari waktu ke waktu. Nah, ini bisa kita lihat ya bagaimana deklinasi perubahan dari tahun ke tahun ya, perubahan medan magnet yang ada. Penyimpangan atau deviasi magnetik ada sudut dari bantalan magnet tertentu ke tanda bantalan kompas yang pakai. Penyimpangan positif jika tanda arah kompas, misalnya kompas utara, tepat di sebelah kanan bantalan magnetik. Tadi seperti tadi ya, gambaran kompas yang sudah saya tampilkan adalah misalnya utara magnetik dan sebaliknya. Misalnya jika perahu sejajar dengan utara magnet, tanda utara kompas menunjuk 3 derajat lebih ke timur. Nah, simpangannya adalah plus 3 derajat. Penyimpangan bervariasi untuk setiap kompas di lokasi yang sama. Nah, ini tergantung pada faktor-faktor seperti medan magnet, jam tangan, dan lain-lain. Nilainya juga bervariasi tergantung pada orientasi kapal, magnet, dan atau massa besi dapat mengoreksi penyimpangan. Sehingga kompas tertentu secara akurat menampilkan bantalan magnet. Lebih umum bagaimanapun diperlukan koreksi mencantumkan kesalahan untuk kompas yang kemudian dapat dikompensasikan secara aritmatika. Dikutip langsung dari Wikipedia Prime Meridian 2021, sebuah meridian utama adalah meridian garis bujur, sistem koordinat geografis di mana bujur didefinisikan menjadi adalah 0 derajat. Sama-sama meridian utama itu ada anti meridiannya atau kalau titik utara itu dimisalkan ada titik 0 dan yang berhadapannya itu 180 derajat di arah utara dalam sistem 360 derajat atau lingkaran. Nah, lingkaran itu membagi sebuah spheroid menjadi 2 belah bagian. Nah, jika seorang menggunakan arah timur barat, meridian utama ditentukan, maka mereka dapat disebut belahan bumi timur, belahan barat. Nah, ini merupakan versi-versi meridian. Selain versi-versi meridian yang ada, ya, yang kita ketahui bahwa meridian utama yaitu ada meridian referensi IRS dan meridian Greenwich meridian. Nah, ini merupakan gambaran meridian referensi ERS di mana titik meridian garis meridian terletak di daerah garis merah 0 derajat yang memisahkan antara bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Dan ini contoh meridian dari Venus Mercator dalam karyanya Atlas Cosmographic tahun 1595. Dan ini proyeksi pertama Ptolemy
digambarkan ulang di bawah maksimum planulit sekitar tahun 1300, gambaran meridian utama. Dan ini merupakan peta Diego Ribeiro tahun 1529 yang menggambarkan garis meridian di tengah-tengah, garis yang membelah bagian barat dan timur. Selanjutnya di sini tahun 1571 dengan peta Afrika terlihat bahwa garis meridian membagi bagian Afrika barat dan timur. Dan ini merupakan peta Asia Timur tahun 1682. Gagasan bujur atau meridian utama atau prime meridian titik nol yang membagi daerah barat dan timur ini sebenarnya awalnya dikembangkan oleh Eratosthenes Yunani tahun 276 dan 195 sebelum Masehi di Alexandria, dan Hipparchus tahun 1950 hingga 120 sebelum Masehi di Rhodes, daerah Rhodes, dan diterapkan sejumlah besar kota ahli geografi Strabo tahun 64, 63 sebelum Masehi, sekitar 24. Dan tetapi Ptolemy tahun 90 hingga 168 ini lebih awal lagi, ya. Yang pertama kali menggunakan garis meridian yang konsisten untuk peta dunia. Nah, ini bisa dilihat pada bukunya Geographica. Nah, Ptolemy menggunakan kepulauan keberuntungan sebagai titik meridian sebagai basisnya. Nah, di sini biasa diasosiasikan dengan Kepulauan Kanari yang berada pada 13 derajat hingga 18 derajat bagian barat, meskipun peta lebih dekat dengan pulau-pulau Tanjung Verde, yaitu 22 hingga 25 derajat bagian barat. Poin utama adalah berada dengan nyaman di barat ujung barat Afrika, yaitu 17,5 derajat bagian barat. Karena angka negatif belum digunakan. Jadi meridian utama sesuai dengan 18 derajat 40 menit barat Winchester, sekitar 20 derajat bagian barat jika dipatokkan dengan garis meridian IRS dan garis meridian Greenwich chart ini sebagai patokan. Pada saat itu metode utama untuk menentukan garis bujur adalah dengan menggunakan laporan waktu gerhana bulan di berbagai negara. Nah, apa sebenarnya pulau keberuntungan itu yang dimaksud Ptolemy dengan garis meridian utama? Nah, di sini dikutip dari Wikipedia Fortune Isle bahwa Fortune Isle atau pulau keberuntungan atau Isle of the Blessed atau pulau yang diberkati adalah pulau semi legendaris di Samudra Atlantik. Nah, makanya kita bisa lihat di situ garis-garis meridian terletak pada daerah-daerah tersebut. Nah, dengan berbagai diperlakukan sebagai lokasi geografis yang sederhana. Nah, ini digambarkan daerah Winterless, yaitu sebuah dunia yang bisa dihuni dunia surgawi lah artinya oleh pahlawan-pahlawan dari mitologi Yunani. Nah, ini jadi seperti suatu misteri di mana pulau ini sebenarnya. Pulau keberuntungan, pulau yang diberkati, yang ditempati oleh pahlawan-pahlawan dari mitologi Yunani. Ini titik 0 derajat. Nah, gagasan terkait Brasil atau pulau-pulau lain dalam mitologi Celtic kadang-kadang digabungkan dengan pengertian pulau-pulau Yunani di Mediterania Barat, Sisilia, Kepulauan Aeolian, Kepulauan Aegadian atau pulau-pulau kecil lainnya di Sisilia. Kemudian pulau-pulau itu dikatakan terletak di Samudra Barat. Nah, mereka menebak-nebak lokasinya di daerah-daerah tersebut. Dekat sungai Oceanus yang mengelilinginya, Madeira, Kepulauan Kanari, Azores, Cape Verde, daerah Bermuda, dan Lesser Antilles terkadang disebut-sebut sebagai daerah-daerah yang cocok dari gambaran-gambaran tersebut. Nah, kita bisa lihat tadi
gambaran geomagnetik bumi, titik nol itu pergerakan geomagnetiknya berada di daerah-daerah tersebut. Itu menjadi rujukan mereka bahwa daerah inilah yang dimaksud dengan kepulauan keberuntungan atau kepulauan yang diberkati. Nah, Plutarch mengacu pada pulau beruntung. Beberapa kali dalam tulisan-tulisannya menempatkan mereka tegas di Atlantik. Dalam bukunya Vita dari Sertorius. Sertorius ketika berjuang melawan perang saudara yang kacau di tahun-tahun penutupan Republik Romawi. Jadi ini suatu cerita yang menunjukkan daerah di mana pulau keberuntungan. Yang berakhir beberapa hari di Hispania. Nah, dikatakan di mana udara di daerah itu tidak pernah ekstrim. Yang karena hujan memiliki sedikit embun perak. Yang dengan sendirinya dan tanpa kerja keras itu menghasilkan semua buah yang menyenangkan bagi penghuninya yang berbahagia. Sampai baginya tampak ini tidak lain adalah suatu pulau keberuntungan. Nah, ini disebut dalam legenda ini atau penggambaran dari pulau keberuntungan sebagai titik meridian utama atau prime meridian ini sebagai padang Elysian, ya, tempat bermukimnya pahlawan-pahlawan mitologi Yunani tersebut. Dari orang inilah Sertorius mengetahui fakta-fakta begitu mempesonanya sehingga ia menjadikan ambisi hidupnya untuk menemukan pulau-pulau tersebut yang di pulau-pulau keberuntungan, pulau-pulau yang diberkati, ya, sehingga dia menginginkan suatu pensiun. Apa pensiun? Istilah artinya kalau bahasa Inggris retire, ya, artinya tempat peristirahatan terakhir untuk dia tinggal di sana. Nah, pulau-pulau tersebut dikatakan berjumlah 2 yang dipisahkan oleh selat yang sangat sempit dan terletak 10.000 furlong atau 2.000 km atau 1.250 mil dari Afrika. Mereka disebut kepulauan yang diberkati. Selain itu, udara yang menyehatkan karena iklim perubahan musim yang moderat berlaku di pulau-pulau itu. Angin utara dan timur bertiup dari bagian dunia. Angin utara timur bertiup di bagian utara seperti air terjun. Nah, air terjun oase di padang pasir. Nah, ini mengingatkan saya kembali seperti apa yang gambarannya air shower pada mata kuliah pemanenan hasil hutan, ya. Ke ruang angkasa yang tak terduga karena jaraknya menghilang sendiri, kehilangan kekuatan sebelum mencapai pulau-pulau. Sementara angin selatan barat menyelimuti pulau-pulau, terkadang membawa masuk kereta mereka, hujan lembut dan terputus-putus, tetapi sebagian besar mendingin dan angin lembab menyuburkan tanah dengan lembut. Oleh karena itu, keyakinan kuat telah membuat jalan bahkan untuk orang barbar bahwa disinilah adalah Elysian Fields dan tempat tinggal yang terberkati yang dinyanyikan oleh Homer. Jadi ini seperti gambaran yang berbentuk filsafat. Nah, sederhananya seperti Ka'bah lah. Nah, di situ kita bisa pahami bagaimana orang berkumpul, orang beribadah, ada tempat-tempat ibadah suci, orang melakukan penyucian diri untuk mendapat keberkatan, untuk mendapat keberuntungan. Nah, bisa jadi juga tempat-tempat pesugihan mungkin, ya. Ya, itu tergantung dari kepercayaan dan keyakinan masing-masing individu dan kelompok. Nah, dikutip langsung dari Wikipedia, apa Elysium? Menurut mitologi Yunani, pulau-pulau itu disediakan untuk mereka yang telah memilih untuk bereinkarnasi 3 kali dan berhasil dinilai cukup murni untuk mendapatkan pintu masuk ke Elysian Fields sebanyak 3 kali. Sebuah fitur dari pulau-pulau yang beruntung adalah hubungan Dewa Cronus. Nah, ini dipersonifikasikan dengan Dewa Cronus. Kultus Cronus telah menyebar terhubung ke Sisilia, khususnya di daerah dekat Agrigento, di mana itu dihormati
dan beberapa daerah yang terkait dengan kultus Baal dewa Fenisia. Di sini dikatakan legenda Elysium atau Elysium Field adalah konsepsi tentang kehidupan setelah kematian. Jadi orang setelah mati berkumpul di daerah situ. Nah, artinya ini daerah dikatakan daerah yang memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi ada perwujudannya. Titik perwujudannya di mana? Antara daerah yang dunia fana atau kita sebut saat ini nyata dengan dunia virtual. Nah, tadi yang bisa digambarkan gimana kita memahaminya dengan metode optik. Nah, artinya di situ ada augmented reality, virtual reality, motion capture, yang tidak bisa terlihat langsung secara kasat mata. Yang berkembang dari waktu ke waktu dan dipertahankan beberapa sekte kultus agama dalam filosofi Yunani. Awalnya dipisahkan dunia bawah Yunani dan alam Hades. Hanya manusia yang berhubungan dengan para dewa dan pahlawan dari mitologi Yunani itu yang dapat diterima di sana. Kemudian konsepsi tentang siapa yang bisa masuk diperluas untuk mencakup mereka yang dipilih oleh para dewa yang sebenarnya ya yang dikatakan sebagai heroik, mereka akan tetap tinggal di Elysium Field setelah kematian untuk menjalani kehidupan yang diberkati, bahagia, dan menikmati pekerjaan apapun yang mereka nikmati dalam hidup. Penguasaan Elysium bervariasi. Nah, di sini penulis Pindar atau Hesiod menyebut Cronus sebagai penguasanya. Nah, sedangkan penyair Homer di Odyssey menggambarkan Radamanthus berambut pirang tinggal di sananya, yaitu pulau yang diberkati. Juga ditampilkan dalam novel komedi abad kedua, A True Story Lucian Samosata. Dalam Homer Odyssey, Elysium digambarkan sebagai surga. Dikatakan kedataran Elysian, di mana hidup paling mudah bagi pria. Tidak ada salju di sana, tidak ada badai besar, atau tidak pernah hujan. Tetapi samudra tidak pernah mengirim tiupan angin barat yang bertiup nyaring sehingga dapat memberikan kesejukan bagi manusia. Nah, ini suatu bahasa syair, filsafat yang benar-benar harus dipahami sehingga kita dan diperlukan suatu keyakinan, kepercayaan dari masing-masing individu dan kelompok. Penyair Yunani Hesiod mengacu pada Isle of the Blessed dalam puisi Didactic Work and Day. Dalam bukunya Greek Religion, Walter Bruegel mencatat hubungan motif Dilmun yang jauh demikian Achilles diangkut ke White Isle menjadi penguasa Laut Hitam, dan Diomedes menjadi dewa-dewa sebuah pulau Adriatik. Dan mereka hidup tak tersentuh oleh kesedihan di pulau-pulau diberkati. Di sepanjang pantai samudra yang berputar-putar, pahlawan bahagia untuk siapa bumi yang memberi biji-bijian, menghasilkan buah manis madu yang berkembang 3 kali setahun, jauh dari dewa abadi, dan Cronus memerintah mereka. Jadi kalau buah manis madu ini kebayang seperti mana salwa ya, bisa jadi seperti itu. Memungkinkan ya, dimungkinkan ya, itu tergantung kepercayaan dan keyakinan ya. Sebenarnya gambaran dari meridian utama atau prime meridian sudah digambarkan oleh filsafat terdahulu. Nah, tadi gambaran-gambaran tersebut ada yang dituangkan dalam bentuk syair-syair yang indah tadi yang sudah disampaikan. The Fortune Isle atau pulau keberuntungan atau Isle of the Blessed atau pulau yang diberkati. Lokasi geografisnya sederhana dan sebagai Winterless, sebuah gambarannya seperti surga duniawi yang bisa dihuni oleh pahlawan dari mitologi Yunani. Udara tidak pernah ekstrim, hujan memiliki sedikit embun perak dengan sendirinya, dan tanpa kerja keras untuk menghasilkan semua buah yang menyenangkan bagi penghuninya dan berbahagia. Sampai baginya tampak ini hanyalah sebuah kepulauan beruntung atau disebut pada Felicia.
Nah, digambarkan juga pulau itu menyelimuti pulau-pulau terkadang membawa masuk kereta mereka yang digambarkan seperti hujan lembut dan terputus-putus, tetapi sebagian besar mendinginkan mereka, angin lembab menyuburkan tanah yang lembut. Oleh karena itu, keyakinan kuat telah membuat jalan untuk orang barbar. Di sini Elysian Fields, tempat tinggal yang terberkati. Ini yang dinyanyikan dalam Homer tadi seperti tadi. Nah, dikutip langsung dari Wikipedia bahwa tempat itu dipersonifikasikan dengan Kronos. Siapa Kronos itu? Nah, Kronos itu arti waktu. Juga diajak Kronos. Jadi kalau dikaitkan dengan prime meridian yang menentukan titik waktu atau 0 derajat. Nah, ini ada hubungannya dengan waktu Kronos ini. Nah, ini dipersonifikasikan dengan waktu. Jadi titik 0 yang membedakan nantinya dunia bagian barat dan dunia bagian timur, dan garis-garis selaras dengan besarnya derajat itu membedakan waktu-waktu. Nah, dipersonifikasikan suatu pulau itu yang pulau keberuntungan atau pulau ditempati oleh Kronos. Nah, Kronos ini adalah waktu. Kronos sering dikacaukan dengan atau mungkin sadar diidentifikasikan dengan Titan Kronos di zaman kuno dengan kesamaan nama, identifikasi menjadi luas selama Renaissance. Jadi Kronos ini banyak ceritanya, banyak penggambarannya, memunculkan ikonografi, suatu ikon Father Time, suatu ikon atau simbol sebagai bapak waktu yang memegang sabit panen. Nah, mosaik Yunani Romawi menggambarkan Kronos sebagai seorang pria yang memutar roda zodiak. Jadi si Kronos ini sebagai yang memutar, kita tahu bahwa zodiak ya itu waktu. Di situ ada Leo, sebenarnya didasarkan waktu. Orang merujuk pada kelahiran, bintang-bintangnya itu merujuk pada tanggal kelahirannya, bulannya, tahunnya. Nah, disebandingkan dengan dewa Aion sebagai simbol siklus waktu. Nah, dia biasanya digambarkan sebagai orang tua bijak dengan janggut abu-abu. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana hubungannya star konstelasi zodiak dengan matahari, dengan bumi, di mana di situ masing-masing zodiak ada durasi waktu, ya, misalnya Pisces, Aquarius, Capricornus itu antara bulan Juni dan September, ya, Pisces, Taurus, Aries dengan Desember, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, bulan Maret dan bulan Desember. Terus Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, bulan Maret hingga bulan Juni. Nah, ini dibahas pada pembahasan geometri bumi, sik dan pemetaan lanjutan. Nah, ini referensi yang bisa dibaca terkait dengan pembahasan materi ini, terkait dengan meridian utama yang bisa sebagai patokan dalam pemetaan, penggambaran dan pemetaan, pembagian daerah barat dan timur, pembagian waktu berdasarkan derajat ukuran pembagian waktu, nah, seperti itu. Dan saya akhiri materi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.